Sidang lanjutan perebutan harta Ghana Gini antara Gideon Tenker dengan Rieta Amelia kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Sidang yang beragendakan mediasi lagi-lagi tak dihadiri pihak tergugat, yaitu Rieta Amelia. Hari ini proses persidangan mediasi antara saya sebagai kuasa hukum penggugat Om Gideon Tenker dengan mantan istri Om Gideon, Rieta Amelia Beta. Tapi sayang, lagi-lagi Rieta belum hadir, tutur Erles Rareral selaku kuasa hukum Gideon Tenker di PN Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Ayah Nagita Slavina, Gideon Tenker mengaku kecewa mantan istrinya tak hadir. Ia murka sekali lantaran ini kali kedua Rieta Amelia tak hadir di sidang mediasi. Kecewa sekali, klien kami kecewa, sambung Erles. Lantaran dua kali tak hadir dalam sidang mediasi, pihak Gideon Tenker curiga ada yang ditutupi Rieta Amelia terkait aset yang ada. Apa yang disimpan di dalam ini semua? Sampai Rieta begitu teguh yang gak mau hadir, lanjutnya. Menghindar atau apa dan lain sebagainya, kita tidak tahu, hanya Rieta dan Tuhan aja yang tahu, tutur Erles. Kendati demikian, Erles berharap pekan depan di sidang mediasi ketiga Rieta Amelia dapat hadir. Ya, puji Tuhan pada hari ini Tuhan memberikan kita hari yang baik, hari yang indah, di mana kita belajar bersama di tempat ini ya, guna mengikuti proses jalannya persidangan mediasi antara saya sebagai penggugat dalam hal ini dari Gideon Tenker, saya Erles Rareral, saya mantan istri dari Om Gideon Tenker, yakni Rieta Amelia Beta. Informasi yang kami peroleh katanya Rita akan hadir namun sampai akhir mediasi tadi tidak kelihatan Rita. Menurut informasi dari pengacaranya, mereka juga baru tahu tadi. Apakah karena saya sebagai kuasa hukum merasa keberatan di sini karena kita mengacu pada firman di mana mediasi itu sangat-sangat membutuhkan kehadiran dari prinsipal. Mengenai setuju itu kan bisa diberi ruang ya, pertemuan antara prinsipal yakni Om Gideon Tenker dan Rieta Amelia Beta sendiri bisa berkomunikasi sendiri menyangkut harta-hartanya mereka itu. Tapi sayang Rita belum hadir, sehingga dari pihak pengacaranya Rita tadi meminta waktu untuk seminggu lagi dan hakim mediatornya memberi kita waktu memang seminggu, tapi Rita datang bisanya kapan, mungkin Senin Selasa Rita bisa hadir ya, kita Senin Selasa langsung diagendakan untuk mediasi, bukan lagi harga mati di Kamis ya enggak. Kali ini tidak. Saya lihat cukup baik dari mediator itu memberikan waktu yang sangat longgar agar bisa terciptanya perdamaian. Saya juga mengharapkan dari teman-teman media ini untuk membantu. Kita doakan bersama yang terbaik karena mereka juga usia tidak muda lagi.
Hanya pertanyaan Om Dion tadi, Rita kenapa nggak hadir? Ada apa yang tersembunyi di balik ini semua? Apa yang disimpan di dalam ini semua? Sampai Rita begitu teguh ya, nggak mau hadir, menghindar atau apa dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, hanya itu yang tahu Rita dan Tuhan aja yang tahu. Kita mengharapkan sekali lagi, jangan sampai ini masalah dari pengadilan ini menjadi blunder gitu. Kalau saya sih sebagai kuasa hukum, apa kata daripada klien saya, mau dibawa ke mana ini jalurnya ini, mau tetap di perdata persidangan ini atau kita cabut, kita lapor aja ke Barreskrim karena ini ada aset nih, aset orang dua ini. Ini ada ranah perdata dan ranah pidana kalau seperti itu saya mengingatkan. Bolehlah Rita mau tanya siapa aja pengacara di Indonesia ini aset cukup besar. Perlu diingat, tanpa sepengetahuan klien kami Om Gideon Tengker, Rita menikah dengan orang lain. Setelah diketahui dilabrak, akhirnya Rita buru-buru kan didatangkan atau lewat telepon atau apalah menurut klien kami. Rita, lu main nikahnya, harta gua mana? Pembagian belum. Selama ini lu katakan bahwa nanti aja ini juga untuk kita. Tapi lu kasih gua hari ini seperti itu. Apa-apa ini. Makanya ada bahasa dari klien kami, jangan-jangan harta ini dikemanakan gitu, sampai dengan hari ini juga dia nggak mau datang. Jujur, klien kami sangat kecewa, tapi dia tetap berpesan pada saya tadi, dia tetap berbesar hati menanti kehadiran Rita untuk berbicara. Baiknya menurut mereka dua itu bagaimana? Harta-harta apa aja dibicarakan semua, termasuk pemasukan dari Framex. Itu tadi masih bisik di saya, tolong bicara tentang Framex. Itu yang saya selalu bilang dari dulu, tolong setiap Desember laporan nggak pernah tahu semua. Saya selalu diabaikan. Oke ya? Bang, berarti sendiri nih menantinya. Ya hari Kamis nanti itu jadwal yang dinantikan oleh yang diatur ya, yang disepakati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu hari Kamis. Namun permintaan dari saya juga jauh ya, di luar kota. Jadi kalau seumpamanya dalam waktu dekat Rita bersedia untuk bertemu di pengadilan, kita pasti bertemu sini dan teman-teman wartawan pasti kami undang. Bang, tapi memang ada kemauan Om Gideon untuk melaporkan Mami Rita secara pidana, Om? Kalau kemauan itu sudah dari dulu, hanya karena saya mesti bawa ke perdata aja dulu. Karena tidak main-main. Makanya tadi saya bilang sama pengacaranya Rita juga, apa yang kalian lakukan di sini, kalau Rita mengelak, gimana? Kalian datang sebagai pengacara kan, bukan prinsipal. Perma itu kan prinsipal harus hadir. Kalian nggak bisa ambil keputusan di sini. Kita duduk juga lama-lama untuk apa? Lebih kita jadwalkan, agendakan kembali untuk kalian menghadirkan kita. Dan saya juga berharap kepada adik-adik saya. Tadi saya bilang gini, kalian pengacara jangan mau diatur sama klien. Jangan mau. Kalau saya tinggalin. Kamu percaya saya, ikut saya dong, bukan saya ikut kamu. Kalau saya ikut kamu, saya nggak punya harga, ngapain? Tinggal aja, klien masih banyak. Reputasi lebih penting dari sekarang. Saya tinggal. Datang. Saya bawa amanatnya kamu, apa amanatnya? Tapi ingat, ini ada hak orang di sini, ada hak orang, hak suamimu di sini, hak mantan suamimu di sini. Ngapain seperti ini? Apa kita mau gelapkan ini semua? Kan nggak mungkin. Semua sudah keterbukaan, aset di mana-mana aja pasti tahu. Mau sampai di mana saja. Oke lah, di sini kita bisa nggak mau. Tapi kalau sudah dibuat LP, apa? Kalau sudah dipanggil, gitu loh. Ya saya jujur aja, saya dengan Om Gideon agak gimana gitu ya, karena beliau sudah keras tadi. Cuman saya bilang gini, Om ikut saya aja dah. Sekeras-kerasnya Om Gideon bisa ikut saya. Kenapa? Bahunya kita ini sandaran dia. Itu pengacara. Jangan mau diatur, jangan mau di. Jadi saya bilang, tunggu aja Om. Jangan off tunggu saya. Ya, oke teman-teman ya. Kemudian masih ada kesabaran untuk menunggu kan? Iya, hari Kamis nanti. Setelah itu kita akan ambil langkah apa-apa, nanti kita lihat aja ke depan seperti apa. Karena ini 300 miliar ini tidak main-main loh.
Ada uangnya orang di situ, ada haknya di situ. Selama kalian berkeluarga di situ. Kalau kau bilang kau tidak puas, ya kau saat itu juga tahun berapa itu selesaikan. Kenapa berjalan? Dengan waktu yang begitu lama, waktu dibuat seperti ini. Apa sih susahnya datang ke pengadilan negeri? Gak malu dah. Sama Jakarta nggak bisa datang. Datang dong. Ini negara. Alasannya tadi yang konkret apa tuh Bang dengan jadi datang? Kamu apa? Sudah tadi saya jawab kan. Enggak yang konkretnya Bang itu Bang. Karena dari kemarin kan berdalihnya ya karena ada satu hal. Ada ini. Oh tadi dia bilang nggak tahu juga. Dia bilang nggak tahu juga. Itu saya kutip dari dia loh, bukan saya loh. Kami juga nggak tahu Bang. Barusan tadi di telepon nggak bisa datang. Saya langsung bilang, kalau saya tinggal. Iya, saya langsung bilang dalam doa. Kalau saya tinggal saya balikin berkas. Sudah beberapa kali Anda mencari saya loh. Anda nggak bisa hadir mana surat dokter. Pengacara begitu. Jangan ikut klien. Kalau Anda disalah-salahin reputasi, kita disorot semua. Disorot semua. Makanya tadi saya bilang dalam persidangan tadi di dalam majelis. Saya bilang majelis, bukan cuma majelis, kita semua disorot. Disorot dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dari Mahkamah Agung, dari KY, dari teman-teman pers ini. Iya kan? Disorot semua. Mau jadi apa kita hari ini? Pers angkat selesai. Siapa? Apalagi publik figur kita ini semua. Makanya kita yang terbaik lah, buat yang terbaik di negeri. Bang ini kan kita dikenal, kita buat harus yang baik ya, semua baik. Bang ini kan panjang prosesnya Bang. Kehidupan Om Gideon sendiri apa kesulitan ekonomi karena Asyata belum kembali atau gimana? Oh kalau kesulitan ekonomi enggak. Saya pernah menemani Om Gideon Tengker waktu mau transaksi ASMI itu 600 miliar. Saya malam itu menemani sebagai kuasa hukum. Ada yang tawar. Jadi kalau bilang itu enggak, belum aset ASMI di Manado. Aset banyak saya nggak mungkin lah bicara itu aset dapur-dapur lain saya nggak main. Ini 600 miliar enggak. Sidang lanjutan perebutan harta Gana Gini antara Gideon Tengker dengan Rieta Amelia kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Sidang yang beragendakan mediasi lagi-lagi tak dihadiri pihak tergugat, yaitu Rieta Amelia. Hari ini proses persidangan mediasi antara saya sebagai kuasa hukum penggugat Om Gideon Tengker dengan mantan istri Om Gideon, Rieta Amelia Beta. Tapi sayang, lagi-lagi Rieta belum hadir. Tutur Erles Rareral selaku kuasa hukum Gideon Tengker di PN Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Ayah Nagita Slavina, Gideon Tengker mengaku kecewa mantan istrinya tak hadir. Ia murka sekali lantaran ini kali kedua Rieta Amelia tak hadir di sidang mediasi. Kecewa sekali, klien kami kecewa, sambung Erles. Lantaran dua kali tak hadir dalam sidang mediasi, pihak Gideon Tengker curiga ada yang ditutupi Rieta Amelia terkait aset yang ada. Apa yang disimpan di dalam ini semua? Sampai Rieta begitu teguh yang gak mau hadir, lanjutnya. Menghindar atau apa dan lain sebagainya, kita tidak tahu, hanya Rieta dan Tuhan aja yang tahu, tutur Erles. Kendati demikian, Erles berharap pekan depan di sidang mediasi ketiga Rieta Amelia dapat hadir. Ya,
Puji Tuhan pada hari ini Tuhan memberikan kita hari yang baik, hari yang indah, di mana kita belajar bersama di tempat ini ya, guna mengikuti proses jalannya persidangan mediasi antara saya sebagai penggugat dalam ini Gideon Tengker, saya adalah saudara saya mantan istri dari Gideon Tengker, yakni Rita Melebeta. Informasi yang kami peroleh katanya Rita akan hadir, namun sampai akhir mediasi tadi tidak kelihatan Rita. Menurut informasi dari pengacaranya, mereka juga baru tahu tadi. Apakah karena saya sebagai kuasa hukum merasa keberatan di sini karena kita mengacu pada firman di mana mediasi itu sangat-sangat membutuhkan kehadiran dari prinsipal. Mengenai setuju itu kan bisa diberi ruang ya, pertemuan antara prinsipal yakni Om Gideon Tengker dan Rita Melebeta bisa berkomunikasi sendiri menyangkut harta-hartanya mereka itu. Tapi sayang Rita belum hadir, sehingga dari pihak pengacaranya Rita tadi meminta waktu untuk seminggu lagi dan hakim mediatornya memberi kita waktu memang seminggu, tapi Rita datang bisanya kapan, mungkin Senin Selasa Rita bisa hadir ya, kita Senin Selasa langsung diagendakan untuk mediasi, bukan lagi harga mati di Kamis ya, enggak. Hari kali ini tidak. Nah, saya lihat cukup baik dari hakim mediator itu memberikan waktu yang sangat longgar agar bisa terciptanya perdamaian. Saya juga mengharapkan dari teman-teman media ini untuk membantu. Kita doakan bersama yang terbaik karena mereka juga usia tidak muda lagi. Hanya pertanyaan Om Gideon tadi, Rita kenapa nggak hadir? Ada apa yang tersembunyi di balik ini semua? Apa yang disimpan di dalam ini semua? Sampai Rita begitu teguh ya, nggak mau hadir, menghindar atau apa dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, hanya itu yang tahu Rita dan Tuhan aja yang tahu. Kita mengharapkan sekali lagi jangan sampai ini masalah dari pengadilan ini menjadi blunder gitu. Kalau saya sih sebagai kuasa hukum, apa kata daripada klien saya, mau dibawa ke mana ini jalurnya ini, mau tetap di perdata persidangan ini atau kita cabut, kita lapor aja ke Barreskrim karena ini ada aset nih, aset orang dua ini. Aset ini ada ranah perdata dan ranah pidana kalau seperti itu. Itu saya peringatkan. Bolehlah Rita mau tanya siapa aja pengacara di Indonesia itu. Ini aset cukup besar. Perlu diingat, tanpa sepengetahuan klien kami Om Gideon Tengker, Rita menikah dengan orang lain. Setelah diketahui dilabrak, akhirnya Rita buru-buru kan didatangkan atau lewat telepon atau apalah menurut klien kami. Rita, lu main nikahnya, harta gua mana? Pembagian belum. Selama ini lu katakan bahwa nanti aja ini juga untuk kita. Tapi lu kasih gua hari ini seperti itu. Apa-apa ini. Makanya ada bahasa dari klien kami, jangan-jangan harta ini dikemanakan gitu, sampai dengan hari ini juga dia nggak mau datang. Jujur, klien kami sangat kecewa, tapi dia tetap berpesan pada saya tadi, dia tetap berbesar hati menanti kehadiran Rita untuk berbicara. Baiknya menurut mereka dua itu bagaimana? Harta-harta apa aja dibicarakan semua, termasuk pemasukan dari Fremdex. Itu tadi masih bisik di saya, tolong bicara tentang Fremdex. Itu yang saya selalu bilang dari dulu, tolong setiap Desember laporan nggak ada, nggak pernah tahu semua. Saya selalu diabaikan. Oke ya? Bang, berarti sendiri nih menantinya. Ya hari Kamis nanti itu jadwal yang dinantikan oleh, yang diatur ya, yang disepakati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu hari Kamis. Namun permintaan dari saya juga karena kita jauh ya di luar kota, jadi kalau seumpamanya dalam waktu dekat Rita bersedia untuk bertemu di pengadilan, kita pasti bertemu di sidang
wartawan pasti kami om. Bang, tapi memang ada kemauan Om Gideon untuk melaporkan Mami Rita secara pidana, Om. Kalau kemauan itu sudah dari dulu, hanya karena saya mesti bawa ke perdata aja dulu. Karena tidak main-main. Makanya tadi saya bilang sama pengacaranya Rita juga, apa yang kalian lakukan di sini, kalau Rita mengelak, gimana? Kalian datang sebagai pengacara kan, bukan prinsipal. Perma itu kan prinsipal harus hadir. Kalian nggak bisa ambil keputusan di sini. Kita duduk juga lama-lama untuk apa? Lebih baik kita jadwalkan, agendakan kembali untuk kalian mengambilkan berita. Dan saya juga berharap kepada adik-adik saya. Tadi saya bilang begini, kalian pengacara, jangan mau diatur sama klien. Jangan mau. Kalau saya tinggalin. Kamu percaya saya, ikut saya dong, bukan saya ikut kamu. Kalau saya ikut kamu, saya nggak punya harga, ngapain? Tinggal aja, klien masih banyak. Reputasi lebih penting dari segala. Saya tinggal. Datang. Saya bawa amanatnya kamu, apa amanatnya? Tapi ingat, ini ada hak orang di sini, ada hak orang, hak suamimu di sini, hak mantan suamimu di sini. Ngapain seperti ini? Apa kita mau gelapkan ini semua? Kan nggak mungkin. Semua sudah keterbukaan. Aset di mana-mana aja pasti tahu. Mau sampai di mana saja. Oke lah, di sini kita bisa nggak mau. Tapi kalau sudah dibuat LP, apa? Kalau sudah dipanggil, gitu loh. Ya saya jujur aja, saya dengan Om Gideon agak gimana gitu ya, karena beliau sudah keras tadi. Cuman saya bilang gini, Om ikut saya aja deh. Sekeras-kerasnya Om Gideon bisa ikut saya. Kenapa? Bahunya kita ini sandaran dia. Itu pengacara. Jangan mau diatur, jangan mau di. Jadi saya bilang, tunggu aja Om. Jangan off kit. Tunggu saya. Ya. Oke teman-teman ya. Kemudian masih ada kesabaran untuk menunggu kan? Iya, hari Kamis nanti. Setelah itu kita akan ambil langkah apa-apa, nanti kita lihat aja ke depan seperti apa. Karena ini 300 miliar ini tidak main-main. Ada uangnya orang di situ, ada haknya di situ. Selama kalian berkeluarga. Kalau kau bilang kau tidak puas, ya kau saat itu juga tahun berapa itu selesaikan. Kenapa berjalan? Jangan waktu yang begitu lama baru dibuat seperti ini. Apa sih susahnya datang ke pengadilan negeri? Gak malu dah. Sama Jakarta nggak bisa datang. Datang dong. Ini negara. Alasannya tadi yang konkret apa tuh Bang dengan jadi datang? Kamu apa? Sudah tadi saya jawab kan? Nah, yang konkretnya Bang itu Bang, karena dari kemarin kan berdalihnya ya karena ada satu hal. Ada ini. Kalau tadi dia bilang nggak tahu juga. Dia bilang nggak tahu juga. Itu saya kutip dari dia loh, bukan saya loh. Kami juga nggak tahu Bang. Barusan tadi di telepon nggak bisa datang. Saya langsung bilang, kalau saya tinggal. Iya, saya langsung bilang dalam doa. Kalau saya tinggal, saya balikin berkas. Sudah beberapa kali Anda mengkhianati saya loh. Anda nggak bisa hadir mana surat dokter. Pengacara begitu. Jangan ikut klien. Kalau Anda disalah-salahin reputasi, kita disorot semua. Disorot semua. Makanya tadi saya bilang dalam persidangan tadi, di dalam majelis. Saya bilang majelis, bukan cuma majelis, kita semua disorot. Disorot dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dari Mahkamah Agung, dari KY, dari teman-teman pers ini. Iya kan? Disorot semua. Mau jadi apa kita hari ini? Pers angkat, selesai. Siapa? Apalagi public figure kita ini semua. Makanya kita yang terbaik lah, buat yang terbaik di negeri. Bang, ini kan kita dikenal, kita buat harus yang baik ya, semua baik. Bang, ini kan panjang prosesnya Bang. Kehidupan Om Gideon sendiri apa kesulitan ekonomi karena asetnya belum kembali atau kayak gimana? Oh, kalau kesulitan ekonomi enggak. Saya pernah menemani Om Gideon Tanker waktu mau transaksi ASMI. Itu 600 miliar. Saya malam itu menemani sebagai kuasa hukum. Ada yang tawar. Jadi kalau bilang itu enggak, belum aset ASMI di Manado. Aset banyak yang saya nggak mungkin lah bicara itu aset dapur-dapur lain. Saya nggak main. 600 miliar. Sidang lanjutan perebutan harta Gana Gini antara Gideon Tanker dengan Rieta Amelia kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Sidang yang beragendakan mediasi lagi-lagi tak dihadiri pihak tergugat,
yaitu Rieta Amelia. Hari ini proses persidangan mediasi antara saya sebagai kuasa hukum penggugat Om Gideon Tengker dengan mantan istri Om Gideon, Rieta Amelia Beta. Tapi sayang, lagi-lagi Rieta belum hadir. Tutur Erles Rareral selaku kuasa hukum Gideon Tengker di PN Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Ayah Nagita Slavina, Gideon Tengker mengaku kecewa mantan istrinya tak hadir. Ia murka sekali lantaran ini kali kedua Rieta Amelia tak hadir di sidang mediasi. Kecewa sekali, klien kami kecewa, sambung Erles. Lantaran dua kali tak hadir dalam sidang mediasi, pihak Gideon Tengker curiga ada yang ditutupi Rieta Amelia terkait aset yang ada. Apa yang disimpan di dalam ini semua? Sampai Rieta begitu teguh yang gak mau hadir, lanjutnya. Menghindar atau apa dan lain sebagainya, kita tidak tahu, hanya Rieta dan Tuhan aja yang tahu, tutur Erles. Kendati demikian, Erles berharap pekan depan di sidang mediasi ketiga Rieta Amelia dapat hadir. Ya, puji Tuhan pada hari ini Tuhan memberikan kita hari yang baik, hari yang indah, di mana kita belajar bersama di tempat ini ya, guna mengikuti proses jalannya persidangan mediasi antara saya sebagai penggugat dalam ini Gideon Tengker, saya Erles Rareral, saya mantan istri dari Om Gideon Tengker, yakni Rieta Amelia Beta. Informasi yang kami peroleh katanya Rita akan hadir namun sampai akhir mediasi tadi tidak kelihatan Rita. Menurut informasi dari pengacaranya, mereka juga baru tahu tadi. Apakah karena saya sebagai kuasa hukum merasa keberatan di sini karena kita mengacu pada firman di mana mediasi itu sangat-sangat membutuhkan kehadiran dari prinsipal. Mengenai setuju itu kan bisa diberi ruang ya, pertemuan antara prinsipal yakni Om Gideon Tengker dan Rieta Amelia Beta bisa berkomunikasi sendiri menyangkut harta-hartanya mereka itu. Tapi sayang Rita belum hadir, sehingga dari pihak pengacaranya Rita tadi meminta waktu untuk seminggu lagi dan hakim mediator yang memberi kita waktu memang seminggu, tapi Rita datang bisanya kapan, mungkin Senin Selasa Rita bisa hadir ya, kita Senin Selasa langsung diagendakan untuk mediasi, bukan lagi harga mati di Kamis ya enggak. Hari kali ini tidak. Nah, saya lihat cukup baik dari hakim mediator itu memberikan waktu yang sangat longgar agar bisa terciptanya perdamaian. Saya juga mengharapkan dari teman-teman media ini untuk membantu. Kita doakan bersama yang terbaik karena mereka juga usia tidak muda lagi. Hanya pertanyaan Om Gideon tadi, Rita kenapa nggak hadir? Ada apa yang tersembunyi di balik ini semua? Apa yang disimpan di dalam ini semua? Sampai Rita begitu teguh ya, nggak mau hadir, menghindar atau apa dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, hanya itu
yang tahu, Rita dan Tuhan aja yang tahu. Kita mengharapkan sekali lagi, jangan sampai ini masalah dari pengadilan ini menjadi blunder gitu. Kalau saya sih sebagai kuasa hukum, apa kata daripada klien saya, mau dibawa ke mana ini jalurnya ini, mau tetap di perdata persidangan ini atau kita cabut, kita lapor aja ke Barreskrim karena ini ada aset nih, aset orang dua ini. Ini ada ranah perdata dan ranah pidana kalau seperti itu. Itu saya peringatkan. Bolehlah Rita mau tanya siapa aja pengacara di Indonesia itu. Ini aset cukup besar. Perlu diingat, tanpa sepengetahuan klien kami Om Gideon Tengker, Rita menikah dengan orang lain. Setelah diketahui dilabrak, akhirnya Rita buru-buru kan didatangkan atau lewat telepon atau apalah menurut klien kami. Rita, lu main nikahnya, kata gua mana, pembagian belum. Selama ini lu katakan bahwa nanti aja ini juga untuk kita. Tapi lu kasih gua hari ini yang seperti itu. Apa-apa ini. Makanya ada bahasa dari klien kami, jangan-jangan harta ini dikemanakan gitu. Sampai dengan hari ini juga dia nggak mau datang. Jujur, klien kami sangat kecewa, tapi dia tetap berpesan pada saya tadi, dia tetap berbesar hati menanti kehadiran Rita untuk berbicara. Baiknya menurut mereka dua itu bagaimana? Harta-harta apa aja dibicarakan semua. Termasuk pemasukan dari Fremdex. Itu tadi masih bisik di saya. Tolong bicara tentang Fremdex. Itu yang saya selalu bilang dari dulu. Tolong. Setiap Desember laporan nggak pernah tahu semua. Saya selalu diabaikan. Oke ya? Bang, berarti sendiri nih menantinya. Ya hari Kamis nanti itu jadwal yang dinantikan oleh yang diatur ya, yang disepakati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu hari Kamis. Namun permintaan dari saya juga karena jauh ya di luar kota. Jadi kalau seumpamanya dalam waktu dekat Rita bersedia untuk bertemu di pengadilan, kita pasti bertemu sini dan teman-teman wartawan pasti kami. Bang, tapi memang ada kemauan Om Gideon untuk melaporkan Mami Rita secara pidana, Om. Kalau kemauan itu sudah dari dulu, hanya karena saya mesti bawa ke perdata aja dulu. Karena tidak main-main. Makanya tadi saya bilang sama pengacaranya Rita juga, apa yang kalian lakukan di sini, kalau Rita mengelak, gimana? Kalian datang sebagai pengacara kan, bukan prinsipal. Perma itu kan prinsipal harus hadir. Kalian nggak bisa ambil keputusan di sini. Kita duduk juga lama-lama untuk apa? Lebih kita jadwalkan, agendakan kembali untuk kalian mengambilkan kita. Dan saya juga berharap kepada adik-adik saya. Tadi saya bilang gini, kalian pengacara, jangan mau diatur sama klien. Jangan mau. Kalau saya tinggalin. Kamu percaya saya, ikut saya dong, bukan saya ikut kamu. Kalau saya ikut kamu, saya nggak punya harga, ngapain? Tinggal aja, klien masih banyak. Reputasi lebih penting dari sekarang. Saya tinggal. Datang. Saya bawa amanatnya kamu, apa amanatnya? Tapi ingat, ini ada hak orang di sini, ada hak orang, hak suamimu di sini, hak mantan suamimu di sini. Ngapain seperti ini? Apa kita mau gelapkan ini semua? Kan nggak mungkin. Semua sudah keterbukaan, aset di mana-mana aja pasti tahu. Mau sampai di mana saja. Oke lah, di sini kita bisa nggak mau. Tapi kalau sudah dibuat LP, apa? Kalau sudah dipanggil, gitu loh. Ya saya jujur aja, saya dengan Om Gideon agak gimana gitu ya, karena beliau sudah keras tadi. Cuman saya bilang gini, Om ikut saya aja dah. Sekeras-kerasnya Om Gideon bisa ikut saya. Kenapa? Bahunya kita ini sandaran dia. Itu pengacara. Jangan mau diatur, jangan mau di. Jadi saya bilang, tunggu aja Om. Jangan off kit. Tunggu saya. Ya. Oke teman-teman ya. Dan masih ada kesabaran untuk menunggu kan? Iya, hari Kamis nanti. Setelah itu kita akan ambil langkah apa-apa, nanti kita lihat aja ke depan seperti apa. Karena ini 300 miliar ini tidak main-main. Ada uangnya orang di situ, ada haknya di situ. Selama kalian berkeluarga. Kalau kau bilang kau tidak puas, ya kau saat itu juga tahun berapa itu selesaikan. Kenapa berjalan? Jangan waktu yang begitu lama baru dibuat seperti ini.
Apa sih susahnya datang ke pengadilan negeri? Nggak malu dah. Sama Jakarta nggak bisa datang. Datang dong. Ini negara. Alasannya tadi yang konkret apa tuh bang dengan jadi datang? Kamu apa? Sudah tadi saya jawab kan. Enggak yang konkretnya bang itu bang. Karena dari kemarin kan berdalihnya ya karena ada satu hal. Ada ini. Kalau tadi dia bilang nggak tahu juga. Dia bilang nggak tahu juga. Itu saya kutip dari dia loh, bukan saya loh. Kami juga nggak tahu bang. Barusan tadi di telepon nggak bisa datang. Saya langsung bilang, kalau saya tinggal. Iya, saya langsung bilang dalam doa. Kalau saya tinggal, saya balikin berkas. Sudah beberapa kali Anda mengkhianati saya loh. Anda nggak bisa hadir mana surat dokter. Pengacara tuh begitu. Jangan ikut klien. Kalau Anda disalah-salahin reputasi, kita disorot semua. Disorot semua. Makanya tadi saya bilang dalam persidangan tadi, di dalam majelis. Saya bilang majelis, bukan cuma majelis, kita semua disorot. Disorot dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dari Mahkamah Agung, dari KY, dari teman-teman pers ini. Iya kan? Disorot semua. Mau jadi apa kita hari ini? Pers angkat, selesai. Siapa? Apalagi publik figur kita ini semua. Makanya kita yang terbaik lah, buat yang terbaik di negeri. Bang, ini kan Kita dikenal, kita buat harus yang baik ya, semua baik. Bang, ini kan panjang prosesnya Bang. Kehidupan Om Gideon sendiri apa kesulitan ekonomi karena asetnya belum kembali atau gimana? Oh, kalau kesulitan ekonomi enggak. Saya pernah menemani Om Gideon Tengker waktu mau transaksi ASMI. Itu 600 miliar. Saya malam itu menemani sebagai kuasa hukum. Ada yang tawar. Jadi kalau bilang itu enggak, belum aset ASMI di Manado. Aset banyak yang saya nggak mungkin lah bicara itu aset dapur-dapur lain. Saya nggak main. 600 miliar. Sidang lanjutan perebutan harta Ghana Gini antara Gideon Tengker dengan Rieta Amelia kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Sidang yang beragendakan mediasi lagi-lagi tak dihadiri pihak tergugat, yaitu Rieta Amelia. Hari ini proses persidangan mediasi antara saya sebagai kuasa hukum penggugat Om Gideon Tengker dengan mantan istri Om Gideon, Rieta Amelia Beta. Tapi sayang, lagi-lagi Rieta belum hadir. Tutur Erles Rareral selaku kuasa hukum Gideon Tengker di PN Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Ayah Nagita Slavina, Gideon Tengker mengaku kecewa mantan istrinya tak hadir. Ia murka sekali lantaran ini kali kedua Rieta Amelia tak hadir di sidang mediasi. Kecewa sekali, klien kami kecewa, sambung Erles. Lantaran dua kali tak hadir dalam sidang mediasi, pihak Gideon Tengker curiga ada yang ditutupi Rieta Amelia terkait aset yang ada. Apa yang disimpan di dalam ini semua? Sampai Rieta begitu teguh yang gak mau hadir, lanjutnya. Menghindar atau apa dan lain sebagainya, kita tidak tahu, hanya Rieta dan Tuhan aja yang tahu, tutur Erles. Kendati demikian, Erles berharap pekan depan di sidang mediasi ketiga Rieta Amelia dapat hadir. Ya, puji Tuhan pada hari ini Tuhan memberikan kita hari yang baik, hari yang indah, di mana kita belajar bersama di tempat ini ya, guna mengikuti proses jalannya persidangan mediasi antara saya sebagai
penggugat dalam hal ini dari Om Gideon Tengker. Saya adalah salah satu saya mantan istri dari Om Gideon Tengker, yakni Rita Amelia Beta. Informasi yang kami peroleh katanya Rita akan hadir, namun sampai akhir mediasi tadi tidak kelihatan Rita. Menurut informasi dari pengacaranya, mereka juga baru tahu tadi. Apakah karena saya sebagai kuasa hukum merasa keberatan di sini karena kita mengacu pada firman di mana mediasi itu sangat-sangat membutuhkan kehadiran dari prinsipal. Mengenai setuju itu kan bisa diberi ruang ya, pertemuan antara prinsipal yakni Om Gideon Tengker dan Rita Amelia Beta sendiri bisa berkomunikasi sendiri menyangkut harta-hartanya mereka itu. Tapi sayang Rita belum hadir, sehingga dari pihak pengacaranya Rita tadi meminta waktu untuk seminggu lagi dan hakim mediatornya memberi kita waktu memang seminggu, tapi Rita datang bisanya kapan? Mungkin Senin Selasa Rita bisa hadir ya, kita Senin Selasa langsung diagendakan untuk mediasi, bukan lagi harga mati di Kamis ya enggak. Hari kali ini tidak. Nah, saya lihat cukup baik dari hakim mediator itu memberikan waktu yang sangat longgar agar bisa terciptanya perdamaian. Saya juga mengharapkan dari teman-teman media ini untuk membantu. Kita doakan bersama yang terbaik karena mereka juga usia tidak muda lagi. Hanya pertanyaan Om Gideon tadi, Rita kenapa nggak hadir? Ada apa yang tersembunyi di balik ini semua? Apa yang disimpan di dalam ini semua? Sampai Rita begitu teguh ya, nggak mau hadir, menghindar atau apa dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, hanya itu yang tahu Rita dan Tuhan aja yang tahu. Kita mengharapkan sekali lagi jangan sampai ini masalah dari pengadilan ini menjadi blunder gitu. Kalau saya sih sebagai kuasa hukum, apa kata daripada klien saya, mau dibawa ke mana ini jalurnya ini, mau tetap di perdata persidangan ini atau kita cabut, kita lapor aja ke Barreskrim karena ini ada aset nih, aset orang dua ini. Aset ini ada ranah perdata dan ranah pidana kalau seperti itu. Itu saya peringatkan. Bolehlah Rita mau tanya siapa aja pengacara di Indonesia itu. Ini aset cukup besar. Perlu diingat, tanpa sepengetahuan klien kami Om Gideon Tengker, Rita menikah dengan orang lain. Setelah diketahui dilabrak, akhirnya Rita buru-buru kan didatangkan atau lewat telepon atau apalah menurut klien kami. Rita, lu main nikahnya, harta gua mana? Pembagian belum. Selama ini lu katakan bahwa nanti aja ini juga untuk kita. Tapi lu kasih gua hari ini yang seperti itu. Apa-apa ini. Makanya ada bahasa dari klien kami, jangan-jangan harta ini dikemanakan gitu, sampai dengan hari ini juga dia nggak mau datang. Jujur, klien kami sangat kecewa, tapi dia tetap berpesan pada saya tadi, dia tetap berbesar hati menanti kehadiran Rita untuk berbicara. Baiknya menurut mereka dua itu bagaimana? Harta-harta apa aja dibicarakan semua, termasuk pemasukan dari Fremdex. Itu tadi masih bisik di saya, tolong bicara tentang Fremdex. Itu yang saya selalu bilang dari dulu, tolong setiap Desember laporan nggak ada, nggak pernah tahu semua. Saya selalu diabaikan. Oke ya? Bang, berarti sendiri nih menantinya. Ya hari Kamis nanti itu jadwal yang dinantikan oleh, yang diatur ya, yang disepakati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu hari Kamis. Namun permintaan dari saya juga karena kita jauh ya di luar kota, jadi kalau seumpamanya dalam waktu dekat Rita bersedia untuk bertemu di pengadilan, kita pasti bertemu sini dan teman-teman wartawan pasti kami undang. Bang, tapi memang ada kemauan Om Gideon untuk melaporkan Mami Rita secara pidana, Om. Kalau kemauan itu sudah dari dulu, hanya karena saya mesti bawa ke perdata aja dulu. Karena tidak main-main, makanya tadi saya bilang semua
pengacaranya Rita juga. Apa yang kalian lakukan di sini kalau Rita mengelak gimana? Kalian datang sebagai pengacara kan, bukan prinsipal. Perma itu kan prinsipal harus hadir. Kalian nggak bisa ambil keputusan di sini. Kita duduk juga lama-lama untuk apa? Lebih kita jadwalkan, agendakan kembali untuk kalian mengambilkan kita. Dan saya juga berharap kepada adik-adik saya. Tadi saya bilang gini, kalian pengacara jangan mau diatur sama klien. Jangan mau. Kalau saya tinggalin. Kamu percaya saya, ikut saya dong, bukan saya ikut kamu. Kalau saya ikut kamu, saya nggak punya harga. Ngapain? Tinggal aja, klien masih banyak. Reputasi lebih penting dari sekarang. Saya tinggal. Datang. Saya bawa amanatnya kamu, apa amanat? Tapi ingat, ini ada hak orang di sini, ada hak orang, hak suamimu di sini, hak mantan suamimu di sini. Ngapain seperti ini? Apa kita mau gelapkan ini semua? Kan nggak mungkin. Semua sudah keterbukaan, aset di mana-mana aja pasti tahu. Mau sampai di mana saja. Oke lah, di sini kita bisa nggak mau. Tapi kalau sudah dibuat LP, apa? Kalau sudah dipanggil, gitu loh. Ya saya jujur aja, saya dengan Om Gideon agak gimana gitu ya, karena beliau sudah keras tadi. Cuman saya bilang gini, Om ikut saya aja dah. Sekeras. Setelah itu kita akan ambil langkah apa nanti, kita lihat aja ke depan seperti apa. Karena ini 300 miliar ini tidak main-main loh. Ada uangnya orang di situ, ada haknya di situ. Selama kalian berkeluarga. Kalau kau bilang kau tidak puas, ya kau saat itu juga tahun berapa itu selesaikan. Kenapa berjalan? Jangan waktu yang begitu lama baru dibuat seperti ini. Apa sih susahnya datang ke pengadilan negeri? Gak malu dah. Sama Jakarta nggak bisa datang. Datang dong. Ini negara. Alasannya jadi yang konkret apa tuh Bang dengan jadi datang? Kamu apa? Sudah tadi saya jawab kan? Nah, yang konkretnya Bang itu Bang, karena dari kemarin kan berdalihnya ya karena ada satu hal. Ada ini. Kalau tadi dia bilang nggak tahu juga. Dia bilang nggak tahu juga. Itu saya kutip dari dia loh, bukan saya loh. Kami juga nggak tahu Bang. Barusan tadi di telepon nggak bisa datang. Saya langsung bilang, kalau saya tinggal. Iya, saya langsung bilang dalam doa. Kalau saya tinggal, saya balikin berkas. Sudah beberapa kali Anda mencari saya loh. Anda nggak bisa hadir, mana surat dokter. Pengacara begitu. Jangan ikut klien. Kalau Anda disalah-salahin reputasi, kita disorot semua. Disorot semua. Makanya tadi saya bilang dalam persidangan tadi, di dalam majelis. Saya bilang majelis, bukan cuma majelis, kita semua disorot. Disorot dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dari Mahkamah Agung, dari KY, dari teman-teman pers ini. Iya kan? Disorot semua. Mau jadi apa kita hari ini? Pers angkat, selesai. Siapa? Apalagi publik figur kita ini semua. Makanya kita yang terbaik lah, buat yang terbaik di negeri. Bang, ini kan kita dikenal, kita buat harus yang baik ya, semua baik. Bang, ini kan panjang prosesnya Bang. Kehidupan Om Gideon sendiri apa kesulitan ekonomi karena asetnya belum kembali atau kayak gimana? Oh, kalau kesulitan ekonomi enggak. Saya pernah menemani Om Gideon Tengker waktu mau transaksi ASMI. Itu 600 miliar. Saya malam itu menemani sebagai kuasa hukum. Ada yang tawar. Jadi kalau bilang itu enggak, belum aset ASMI di Manado. Aset banyak, saya nggak mungkin lah bicara itu aset dapur-dapur lain. Saya nggak main. Ini 600 miliar. Sidang lanjutan perebutan harta Gana Gini antara Gideon Tengker dengan Rieta Amelia kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Sidang yang beragendakan mediasi lagi-lagi tak dihadiri pihak tergugat, yaitu Rieta Amelia. Hari ini proses persidangan mediasi antara saya sebagai kuasa hukum penggugat Om Gideon Tengker dengan mantan istri Om Gideon, Rieta Amelia Beta. Tapi sayang, lagi-lagi Rieta belum hadir. Tutur Erles Rareral selaku kuasa hukum Gideon Tengker di PN Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Ayah Nagita Slavina, Gideon Tengker mengaku kecewa mantan istrinya tak hadir. Ia murka sekali lantaran ini kali kedua Rieta Amelia tak hadir di sidang mediasi. Kecewa sekali, klien kami kecewa, sambung Erles.
Lantaran 2 kali tak hadir dalam sidang mediasi, pihak Gideon Tengker curiga ada yang ditutupi Rieta Amelia terkait aset yang ada. Apa yang disimpan di dalam ini semua? Sampai Rieta begitu teguh yang gak mau hadir. Lanjutnya, menghindar atau apa dan lain sebagainya, kita tidak tahu, hanya Rieta dan Tuhan aja yang tahu, tutur Erles. Kendati demikian, Erles berharap pekan depan di sidang mediasi ketiga Rieta Amelia dapat hadir. Ya, puji Tuhan pada hari ini Tuhan memberikan kita hari yang baik, hari yang indah, di mana kita belajar bersama di tempat ini ya, mengikuti proses jalannya persidangan mediasi antara saya sebagai penggugat dalam ini Gideon Tengker, saya Erles Saragala, saya mantan istri dari Gideon Tengker, yakni Rieta Amelia Beta. Informasi yang kami peroleh katanya Rita akan hadir, namun sampai akhir mediasi tadi tidak kelihatan Rita. Menurut informasi dari pengacaranya, mereka juga baru tahu tadi. Apakah karena saya sebagai kuasa hukum merasa keberatan di sini karena kita mengacu pada firman ya, di mana mediasi itu sangat-sangat membutuhkan kehadiran dari prinsipal. Mengenai setuju itu kan bisa diberi ruang ya, pertemuan antara prinsipal yakni Gideon Tengker dan Rieta Amelia Beta bisa berkomunikasi sendiri menyangkut harta-hartanya mereka itu. Tapi sayang Rita belum hadir, sehingga dari pihak pengacaranya Rita tadi meminta waktu untuk seminggu lagi dan hakim mediatornya memberi kita waktu memang seminggu, tapi Rita datang bisanya kapan, mungkin Senin Selasa Rita bisa hadir ya, kita Senin Selasa langsung diagendakan untuk mediasi, bukan lagi harga mati di Kamis ya, enggak. Hari kali ini tidak. Saya lihat cukup baik dari hakim mediator itu memberikan waktu yang sangat longgar agar bisa terciptanya perdamaian. Saya juga mengharapkan dari teman-teman media ini untuk membantu. Kita doakan bersama yang terbaik karena mereka juga usia tidak muda lagi. Hanya pertanyaan Om Dion tadi, Rita kenapa nggak hadir? Ada apa yang tersembunyi di balik ini semua? Apa yang disimpan di dalam ini semua? Sampai Rita begitu teguh ya, nggak mau hadir, menghindar atau apa dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, hanya itu yang tahu Rita dan Tuhan aja yang tahu. Kita mengharapkan sekali lagi, jangan sampai ini masalah dari pengadilan ini menjadi blunder gitu. Kalau saya sih sebagai kuasa hukum, apa kata daripada klien saya, mau dibawa ke mana ini jalurnya ini, mau tetap di perdata persidangan ini atau kita cabut, kita lapor aja ke Baris Krim karena ini ada aset nih, aset orang dua ini. Aset ini ada ranah perdata dan ranah pidana kalau seperti itu. Itu saya ingatkan. Bolehlah Rita mau tanya siapa aja pengacara di Indonesia.
Ini aset cukup besar. Perlu diingat, tanpa sepengetahuan klien kami Om Gideon Tengker, Rita menikah dengan orang lain. Setelah diketahui dilabrak, akhirnya Rita buru-buru kan didatangin atau lewat telepon atau apalah menurut klien kami itu, Rita, lu main nikahnya, harta gua mana, pembagian belum. Selama ini lu katakan bahwa nanti aja ini juga untuk kita, tapi lu kasih gua hari ini yang seperti ini, apa-apa ini. Makanya ada bahasa dari klien kami, jangan-jangan harta ini dikemanakan gitu, sampai dengan hari ini juga dia nggak mau datang. Jujur, klien kami sangat kecewa, tapi dia tetap berpesan pada saya tadi, dia tetap berbesar hati menanti kehadiran Rita untuk berbicara. Baiknya menurut mereka dua itu bagaimana? Harta-harta apa aja dibicarakan semua, termasuk pemasukan dari Fremdex. Itu tadi masih bisik di saya, tolong bicara tentang Fremdex. Itu yang saya selalu bilang dari dulu, tolong setiap Desember laporan nggak ada, nggak pernah tahu semua. Saya selalu diabaikan. Oke ya? Bang, berarti sendiri nih menantinya. Ya hari Kamis nanti itu jadwal yang dinantikan oleh, yang diatur ya, yang disepakati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu hari Kamis. Namun permintaan dari saya juga karena jauh ya di luar kota. Jadi kalau seumpamanya dalam waktu dekat Rita bersedia untuk bertemu di pengadilan, kita pasti bertemu sini dan teman-teman wartawan pasti kami Bang, tapi memang ada kemauan Om Gideon untuk melaporkan Mami Rita secara pidana, Om. Kalau kemauan itu sudah dari dulu, hanya karena saya masih bawa ke perdata aja dulu. Karena tidak main-main. Makanya tadi saya bilang sama pengacaranya Rita juga, apa yang kalian lakukan di sini, kalau Rita mengelak, gimana? Kalian datang sebagai pengacara kan, bukan prinsipal. Perma itu kan prinsipal harus hadir. Kalian nggak bisa ambil keputusan di sini. Kita duduk juga lama-lama untuk apa? Lebih baik kita jadwalkan, agendakan kembali untuk kalian menghadirkan Rita. Dan saya juga berharap kepada adik-adik saya. Tadi saya bilang gini, kalian pengacara jangan mau diatur sama klien. Jangan mau. Kalau saya tinggalin. Kamu percaya saya, ikut saya dong, bukan saya ikut kamu. Kalau saya ikut kamu, saya nggak punya harga, ngapain? Tinggal aja, klien masih banyak. Reputasi lebih penting dari sekarang. Saya tinggal. Datang. Saya bawa amanatnya kamu, apa amanatnya? Tapi ingat, ini ada hak orang di sini, ada hak orang, hak suamimu di sini, hak mantan suamimu di sini. Ngapain seperti ini? Apa kita mau gelapkan ini semua? Kan nggak mungkin. Semua sudah keterbukaan, aset di mana-mana aja pasti tahu. Mau sampai di mana saja. Oke lah, di sini kita bisa nggak mau. Tapi kalau sudah dibuat LP, apa? Kalau sudah dipanggil, gitu loh. Ya saya jujur aja, saya dengan Om Gideon agak gimana gitu ya, karena beliau sudah keras tadi. Cuman saya bilang gini, Om ikut saya aja dah. Sekeras-kerasnya Om Gideon bisa ikut saya. Kenapa? Bahunya kita ini sandaran dia. Itu pengacara. Jangan mau diatur, jangan mau diatur. Jadi saya bilang, tunggu aja Om. Turn off kit. Tunggu saya. Ya. Oke teman-teman ya. Bang, masih ada kesabaran untuk menunggu kan? Iya, hari Kamis nanti. Setelah itu kita akan ambil langkah apa-apa, nanti kita lihat aja ke depan seperti apa. Karena ini 300 miliar ini tidak main-main. Ada uangnya orang di situ, ada haknya di situ. Selama kalian berkeluarga di situ. Kalau kau bilang kau tidak puas, ya kau saat itu juga tahun berapa itu selesaikan. Kenapa berjalan? Dengan waktu yang begitu lama baru dibuat seperti ini. Apa sih susahnya datang ke pengadilan negeri? Gak malu dah. Sama Jakarta nggak bisa datang. Datang dong. Ini negara. alasannya tadi yang konkret apa tuh Bang dengan jadi datang? Kamu apa? Sudah tadi saya jawab kan. Nah, yang konkretnya Bang itu Bang, karena dari kemarin kan berdalihnya ya karena ada satu hal. Ada ini. Oh tadi dia bilang nggak tahu juga. Dia bilang nggak tahu juga. Itu saya kutip dari dia loh, bukan saya loh. Kami juga nggak tahu Bang. Barusan tadi di telepon nggak bisa datang. Saya langsung bilang, kalau saya tinggal.
Iya, saya langsung bilang dalam reuni. Kalau saya tinggal saya balikin berkas. Sudah beberapa kali Anda mengkhianati saya loh. Anda nggak bisa hadir mana surat dokter. Pengacara begitu. Jangan ikut klien. Kalau Anda disalah-salahin reputasi, kita disorot semua. Disorot semua. Makanya tadi saya bilang dalam persidangan tadi, di dalam majelis. Saya bilang majelis, bukan cuma majelis, kita semua disorot. Disorot dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dari Mahkamah Agung, dari KY, dari teman-teman pers ini. Iya kan? Disorot semua. Mau jadi apa kita hari ini? Pers angkat, selesai. Siapa? Publik figur kita ini semua. Makanya kita yang terbaik lah, buat yang terbaik di negeri. Bang, ini kan Kita dikenal, kita buat harus yang baik ya, semua baik. Bang, ini kan panjang prosesnya, Bang. Kehidupan Om Gideon sendiri apa kesulitan ekonomi karena Asyata belum kembali atau kayak gimana? Oh, kalau kesulitan ekonomi enggak. Saya pernah menemani Om Gideon Tengker waktu mau transaksi ASMI. Itu 600 miliar. Saya malah yang menemani sebagai kuasa hukum. Ada yang tawar. Jadi kalau bilang itu enggak, belum aset ASMI di Manado. Aset banyak yang saya nggak mungkin lah bicara itu aset dapur-dapur lain. Saya nggak main. 600 miliar enggak. Sidang lanjutan perebutan harta Gana Gini antara Gideon Tengker dengan Rieta Amelia kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Sidang yang beragendakan mediasi lagi-lagi tak dihadiri pihak tergugat, yaitu Rieta Amelia. Hari ini proses persidangan mediasi antara saya sebagai kuasa hukum penggugat Om Gideon Tengker dengan mantan istri Om Gideon, Rieta Amelia Beta. Tapi sayang, lagi-lagi Rieta belum hadir. Tutur Erles Rareral selaku kuasa hukum Gideon Tengker di PN Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Ayah Nagita Slavina, Gideon Tengker mengaku kecewa mantan istrinya tak hadir. Ia murka sekali lantaran ini kali kedua Rieta Amelia tak hadir di sidang mediasi. Kecewa sekali, klien kami kecewa, sambung Erles. Lantaran 2 kali tak hadir dalam sidang mediasi, pihak Gideon Tengker curiga ada yang ditutupi Rieta Amelia terkait aset yang ada. Apa yang disimpan di dalam ini semua? Sampai Rieta begitu teguh yang gak mau hadir, lanjutnya. Menghindar atau apa dan lain sebagainya, kita tidak tahu, hanya Rieta dan Tuhan aja yang tahu, tutur Erles. Kendati demikian, Erles berharap pekan depan di sidang mediasi ketiga Rieta Amelia dapat hadir. Ya, puji Tuhan pada hari ini Tuhan memberikan kita hari yang baik, hari yang indah, di mana kita belajar bersama di tempat ini ya, guna mengikuti proses jalannya persidangan mediasi antara saya sebagai penggugat dalam ini dari Gideon Tengker, saya Erles Rareral, saya mantan istri dari Om Gideon Tengker, yakni Rieta Amelia Beta. Informasi yang kami peroleh katanya Rita akan hadir, namun sampai akhir mediasi tadi tidak kelihatan Rita. Menurut informasi dari pengacaranya, mereka juga baru tahu tadi. Apakah karena saya sebagai kuasa hukum
merasa keberatan di sini karena kita mengacu pada firma ya, di mana mediasi itu sangat-sangat membutuhkan kehadiran dari prinsipal. Mengenai setuju itu kan bisa diberi ruang ya, pertemuan antara prinsipal yakni Om Gideon Tengker dan Rita Amalia Beta bisa berkomunikasi sendiri menyangkut harta-hartanya mereka itu. Tapi sayang Rita belum hadir, sehingga dari pihak pengacaranya Rita tadi meminta waktu untuk seminggu lagi dan hakim mediatornya memberi kita waktu memang seminggu, tapi Rita datang bisanya kapan, mungkin Senin Selasa Rita bisa hadir ya, kita Senin Selasa langsung diagendakan untuk mediasi, bukan lagi harga mati di Kamis ya, enggak. Kali ini tidak. Saya lihat cukup baik dari hakim mediator itu memberikan waktu yang sangat longgar agar bisa terciptanya perdamaian. Saya juga mengharapkan dari teman-teman media ini untuk membantu. Kita doakan bersama yang terbaik karena mereka juga usia tidak muda lagi. Hanya pertanyaan Om Dion tadi, Rita kenapa nggak hadir? Ada apa yang tersembunyi di balik ini semua? Apa yang disimpan di dalam ini semua? Sampai Rita begitu teguh ya, nggak mau hadir, menghindar atau apa dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, hanya itu yang tahu Rita dan Tuhan aja yang tahu. Kita mengharapkan sekali lagi jangan sampai ini masalah dari pengadilan ini menjadi blunder gitu. Kalau saya sih sebagai kuasa hukum, apa kata daripada klien saya mau dibawa ke mana ini jalurnya ini, mau tetap di perdata persidangan ini atau kita cabut, kita lapor aja ke Baris Krim karena ini ada aset nih, aset orang dua ini. Ini ada ranah perdata dan ranah pidana kalau seperti itu. Itu saya peringatkan. Bolehlah Rita mau tanya siapa aja pengacara di Indonesia ini. Ini aset cukup besar. Perlu diingat, tanpa sepengetahuan klien kami Om Gideon Tengker, Rita menikah dengan orang lain. Setelah diketahui dilabrak, akhirnya Rita buru-buru kan didatangkan atau lewat telepon atau apalah menurut klien kami. Rita, lu main nikahnya, kata gua mana, pembagian belum. Selama ini lu katakan bahwa nanti aja ini juga untuk kita. Tapi lu kasih gua hari ini yang seperti ini. Apa-apa ini. Makanya ada bahasa dari klien kami, jangan-jangan harta ini dikemanakan gitu, sampai dengan hari ini juga dia nggak mau datang. Jujur, klien kami sangat kecewa, tapi dia tetap berpesan pada saya tadi, dia tetap berbesar hati menanti kehadiran Rita untuk berbicara. Baiknya menurut mereka dua itu bagaimana? Harta-harta apa aja dibicarakan semua, termasuk pemasukan dari Fremdex. Itu tadi masih bisik di saya, tolong bicara tentang Fremdex. Itu yang saya selalu bilang dari itu, tolong setiap Desember laporan nggak ada, nggak pernah tahu semua. Saya selalu diabaikan. Oke ya? Bang, berarti sendiri nih menantinya. Ya hari Kamis nanti itu jadwal yang dinantikan oleh, yang diatur ya, yang disepakati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu hari Kamis. Namun permintaan dari saya juga jauh ya, di luar kota. Jadi kalau seumpamanya dalam waktu dekat Rita bersedia untuk bertemu di pengadilan, kita pasti bertemu sini dan teman-teman wartawan pasti kami Bang, tapi memang ada kemauan Om Gideon untuk melaporkan Mami Rita secara pidana, Om? Kalau kemauan itu sudah dari dulu, hanya karena saya masih bawa ke perdata aja dulu. Karena tidak main-main. Makanya tadi saya bilang sama pengacaranya Rita juga, apa yang kalian lakukan di sini, kalau Rita mengelak, gimana? Kalian datang sebagai pengacara kan, bukan prinsipal. Perma itu kan prinsipal harus hadir. Kalian nggak bisa ambil keputusan di sini. Kita duduk juga lama-lama untuk apa? Lebih baik kita jadwalkan, agendakan kembali untuk kalian menghadirkan Rita. Dan saya juga berharap kepada adik-adik saya tadi, saya bilang gini, kalian pengacara jangan mau diatur sama klien, jangan mau. Kalau saya tinggalin, kamu percaya saya, ikut saya dong, bukan saya ikut kamu. Kalau saya ikut kamu, saya nggak punya harga, ngapain? Tinggal aja, klien masih banyak.
reputasi lebih penting dari segala. Saya tinggal. Datang. Saya bawa amanatnya kamu, apa amanatnya? Tapi ingat, ini ada hak orang di sini, ada hak orang, hak suamimu di sini, hak mantan suamimu di sini. Ngapain seperti ini? Apa kita mau gelapkan ini semua? Kan nggak mungkin. Semua sudah keterbukaan, aset di mana-mana aja pasti tahu. Mau sampai di mana saja. Oke lah, di sini kita bisa nggak mau. Tapi kalau sudah dibuat LP, apa? Kalau sudah dipanggil, gitu loh. Ya saya jujur aja, saya dengan Om Gideon agak gimana gitu ya, karena beliau sudah keras tadi. Cuman saya bilang gini, Om ikut saya aja dah. Sekeras-kerasnya Om Gideon bisa ikut saya. Kenapa? Bahunya kita ini sandaran dia. Itu pengacara. Jangan mau diatur, jangan mau di. Jadi saya bilang, tunggu aja Om. Turn off kit. Tunggu saya. Ya. Oke teman-teman ya. Dan masih ada kesabaran untuk menunggu kan? Iya, hari Kamis nanti. Setelah itu kita akan ambil langkah apa nanti, kita lihat aja ke depan seperti apa. Karena ini 300 miliar ini tidak main-main. Ada uangnya orang di situ, ada haknya di situ. Selama kalian berkeluarga di situ. Kalau kau bilang kau tidak puas, ya kau saat itu juga tahun berapa itu selesaikan. Kenapa berjalan? Dengan waktu yang begitu lama baru dibuat seperti ini. Apa sih susahnya datang ke pengadilan negeri? Gak malu dah. Sama Jakarta nggak bisa datang. Datang dong. Ini negara. Alasannya tadi yang konkret apa tuh Bang dengan jadi datang? Kamu apa? Sudah tadi saya jawab kan. Enggak yang konkretnya Bang itu Bang. Karena dari kemarin kan berdalihnya ya karena ada satu hal. Ada ini. Tadi dia bilang nggak tahu juga. Dia bilang nggak tahu juga. Itu